pembelaannya. Pasal 75 ayat 2. Ayat 1. 75 ayat 1. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, B. Penangkapan, C. Penahanan, D. Penggeledahan, E. Pemasukan rumah, F. Penyitaan benda, D. Pemeriksaan surat, H. Pemeriksaan saksi, I. Pemeriksaan di tempat kejadian, J. Pemeriksaan penetapan dan putusan pengadilan, K. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ayat 2. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat 1 dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Ayat 3. Berita acara sumpah tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat 2, ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat 1. Pasal 76 ayat 1. Dalam hal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji. Maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah janji yang berlaku baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya. Apabila ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 tidak maka sumpah atau janji batal untuk hukum. Pasal 185 ayat 1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Ayat 2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ayat 3. Ketentuan yang dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah dan lainnya. Keterangan ayat 4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau berada dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapatan maupun rekaan yang diperoleh dari hasil penilaian saja bukan merupakan keterangan saksi. Ayat 6. Dalam menilai perbendaharaan keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan A. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. C. Lanjut pasal 187 halaman 18. Surat keterangan tersebut pada pasal 188 ayat 1 OC dibuat atas sumpah jabatan atau dibuatkan dengan sumpah adalah A. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri sesuai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang bermaksud dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal yang sesuatu keadaan. C. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan kalian mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dan padanya. D. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Pasal 188 ayat 1. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat 2. Petunjuk sebagai dimaksud dalam ayat itu hanya dapat diperoleh dari A. Keterangan saksi, B. Surat, C. Keterangan terdakwa. Ayat 3. Penilaian atas kekuatan pembuktian yang suatu petunjuk dalam setiap kerjaan tertentu dilakukan hakim dengan arif dan lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksama berdasarkan hati nuraninya. Pasal 189 ayat 1. Keterangan terdakwa ialah apa yang didakwakan menyatakan di sidang pengadilan, di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau diketahui sendiri atau alami sendiri. Ayat 2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal karena itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang hal yang didakwakan kepadanya. Ayat 3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Ayat 4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi ahli dan alat bukti tidak ada satupun menerangkan terdakwa Dr. Insinyur Muhammad Darwis bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP pidana. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau masalah palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau penghapusan piutang, diancam dengan karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 138 KUHP pidana. Berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 37 K/P/1984 tanggal 28 Agustus 1984 sudah seharusnya dimaknai sebagai berikut. Hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran jatuh tempo dalam tempo 1 bulan yang tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP pidana. Bahwa berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata KUHP perdata pada bunyi pasal 1338 dan pasal 1339. Pasal 136, semua persetujuan yang dibuat dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan persepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Pasal 1339, persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya. Persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Bahwa berdasarkan alat bukti alat pengikatan jual beli nomor 136 yang dibuat oleh notaris B. Andi Wijayanto SH pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 10.30 pada klausul pasal 8 mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaan pihak pertama dan pihak kedua memilih tempat yang tetap dan semuanya pada Pengadilan Negeri Kota Balikpapan. Bahwa dengan demikian sudah membuktikan keterangan ahli perusahaan yang menerangkan bahwa benar mengingat dalam pasal 9 Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham nomor 139 tanggal 31 Maret para pihak tidak secara spesifik menyebutkan pengadilan mana yang akan menyelesaikan apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai. Maka menurut ahli, pengadilan yang dimaksud dalam pasal di atas dapat pengadilan yang memeriksa kasus perdata maupun pidana jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Berdasarkan akte 1 tanggal 31 tahun 2014 bahwa keterangan ahli tidak terbukti. Bukti T1-nya nanti akan kami lampirkan. Bahwa berdasarkan alat bukti akte perubahan nomor 2 yang dibuat oleh notaris Ahmad Fahrudin SH SPN pada tanggal 19 Agustus 2008 Jok Akta RUPS nomor 57 yang dibuat oleh notaris Dr. Irawan Surojo SH MSI pada tanggal 4 November 2010. Jok Akta RUPS nomor 23 yang dibuat oleh notaris Dr. Irawan Surojo SH MSI menerangkan 1. Tuan Dr. Insinyur Muhammad Darwis sebagai direktur dan 2. Nyonya Insinyur Junatri Amelia sebagai komisaris. Bahwa demikian keterangan ahli perusahaan dan ahli pidana yang menerangkan bahwa benar penggunaan akte perubahan legislatif tahun 2008 yang dijadikan dasar pengikatan jual beli saham tidaklah tepat dalam akte perubahan nomor 2 tanggal 19 Agustus 2008 pemilik 750 saham Petrolan yang dijual kepada Renjawin adalah milik saudara Juan. Sementara berdasarkan ketentuan ayat 7 akte perubahan nomor 2 tanggal 9 Agustus bahwa pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akte pemindahan hak yang didatangkan oleh pemindahan dan penerima pemindahan atau kuasanya. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan sebanyak ini, saham ini yang harus menandatangani adalah saksi jujur dari bukan terdakwa melalui keterangan ahli perusahaan. Dengan memakai nama palsu atau marwah palsu, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dalam hal ini terdakwa Dr. Muhammad Darwis melakukan pengerjaan atau rangkaian kebohongan yaitu dengan menawarkan tambahan batu bara kepada saksi dengan perbuatan-perbuatan dengan menunjukkan lembaran fotokopi dan sebagainya. PT Serdan pada halaman 21. PT Serdan dalam akte penelitian salah satu komisaris yang benar Julius Johan adalah PT yang tidak mengakui sebagai pengedar seolah-olah memberi saham sebesar 700 juta rupiah. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu jumlahnya supaya memberikan utang maupun mengumpus piutang dalam hal pidana. Berdasarkan akte tanggal 19 akte nomor 2 tanggal 19 Agustus 2007, akte nomor 57 tanggal
4 Agustus 2010, Jo Akta nomor 23 tanggal 4 Maret 2012 bahwa keterangan ahli tidak terbukti. Bukti T2, bukti T3 dan bukti T4 di dalam pena. Bahwa berdasarkan alat bukti surat nomor B 499 garing Romawi 7 garing Huk 12.10.2023 bit Propam tanggal 26 Juli 2023 perihal perkembangan penanganan perkara dugaan kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh Kompol Dedi Budiana SHM mantan Kanit 2 Subdit 3 Jatlantas DPP Polda Jawa Barat bukti T5 surat tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani Kabid Propam Polda Jawa Barat Kombes Pol Juan Bioto SK MM telah membuktikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang pemberantasan korupsi pada rumusan pasal 12 huruf E terdakwa Dr. Injono Muhammad Darwis adalah korban pemerasan. Pasal 12A dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling tinggi 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. E. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan atau kekuasaannya memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan pertolongan, potongan atau untuk menggerakkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kesimpulan, Majelis Hakim sudah seharusnya menolak tuntutan jaksa dan meminta supaya jaksa untuk memulihkan nama baik terdakwa. Menerangkan bahwa keterangan saksi ahli perusahaan yang riwayat pekerjaannya mahasiswa belum tentu mewakili sebagai ahli dalam perkara ini. Menerangkan bahwa semua keterangan saksi ahli perusahaan dan saksi ahli pidana dapat kita kategorikan sebagai keterangan ahli nujum dikarenakan tidak pernah melihat alat bukti yang seharusnya sesuai dengan keahliannya. Penjelasan, tidak melihat alat bukti yang sebenarnya berdasarkan akta nomor 136 tanggal 31 Maret 2014, Jo Akta nomor 2 tanggal 19 Agustus 2008, Jo Akta nomor 57 tanggal 4 November 2010, Jo Akta nomor 23 tanggal 4 Maret 2012 yang menerangkan bahwa terdakwa Dr. Injono Muhammad Darwis yang menerangkan sebagai pemilik dari PT Siraba dan bukan Julius Johan. Menerangkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia HAM dalam perkara ini dikarenakan berdasarkan bunyi tuntutan jaksa penuntut umum JPU yang memutuskan pada poin 2 menjatuhkan pidana oleh karenanya itu dengan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Penjelasan, surat perintah penahanan atau penetapan hakim pasal 21 ayat 2 KUHP pidana serupa dengan penangkapan tembusan surat penahanan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga dari orang yang ditahan pasal 21 ayat 3 KUHP pidana. Terbukti terdakwa Dr. Injono Muhammad Darwis, keluarga dan kuasa hukumnya tidak pernah mendapatkan surat perintah penahanan dalam perkara ini. Poin 3, menyatakan barang bukti berupa disita dari Seri Nata Wijaya berupa 1 bundel salinan akta perjanjian jual beli saham nomor 136 tanggal 31 Maret 2014. Penjelasan, terbukti tidak sesuai dengan alat bukti yang benar berdasarkan akte nomor 136 tanggal 31 Maret 2014, Jo Akta nomor 2 tanggal 19 Agustus 2008, Jo Akta nomor 57 tanggal 4 November 2010, Jo Akta nomor 23 tanggal 4 Maret 2014 yang menerangkan bahwa terdakwa Dr. Injono Muhammad Darwis yang menerangkan pemilik dari PT Siraba dan bukan Julius Johan. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum JPU akan memproses hukum para saksi sebagaimana aturan hukum yang diatur sebagaimana bunyi rumusan pasal 24 2 KUHP pidana. Penjelasan, ayat 1, barang siapa dalam hal yang menurut peraturan undang-undang penuntutan suatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberikan keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah baik dengan lisan atau dengan tulisan maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Ayat 2, jika keterangan saksi keterangan palsu yang ditandatangani
yang ditanggung, jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, maka si tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Penutup. Akhirnya kami penasihat hukum memohon kepada yang terhormat majelis hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Aku Bono dengan hanya mengacu pada kebenaran terungkap dalam persidangan ini dan pada ketentuan hukum yang ada serta dengan memperhatikan unsur-unsur pasal tindak pidana. Hormat kami pada terdakwa Sofian Muhammad dari Sekretariat William. Mohon izin majelis hakim, kita mau serahkan bukti yang belum terungkap di persidangan. Di Balikpapan, terus ini 1,8 miliar penyidiknya yang ambil, terus ini akte nomor 3 dari selanjutnya. Ya, maksudnya ini bukti yang dari persidangan mengatakan Joshua ini membuktikan akte ini bahwa Joshua bukan pemilik. Ini akte yang benar. Yang dilampirkan dalam ini masih ada akte 136. Ada di 9 ada yang oke, siap. Oke, siap. Ini berkopi ya, untuk tampilan bukti. Ya, siap. Jadi intinya ya dari ini bahwa PT ini kepada Tuhan ya. Iya, bukan Tuhan. Nah, jadi yang kedua ini mohon PT ya. Iya. Ya, ini. Karena ya kami tidak akan ini. Siap. Kami sesuai dengan ini ya. Siap, tidak akan menyimpang ini ya. Siap, majelis hakim. Ini Bapak. Siap, majelis hakim. Silakan dari Presiden ini akan menanggapi secara definitif. ya, 1 minggu ya. Jadi kita satu minggu tanggal 16 ya. Tanggal 16 ya. Ya, tanggal 16. Ada apa Pak? Terima kasih. Kemudian akan datang. Jadi gini Pak, serahkan kami kepada majelis karena kami tidak ada kepentingan Pak, tidak ada kepentingan, maaf tidak ada kepentingannya. Saya sebenarnya apa ini pidana itu berdasarkan fakta sidangan ya, silakan kita tunda ya. Oke, sebelum kami tutup ada disampaikan? Cukup. Ada disampaikan? Saya minta Keadilan kami itu sudah tugas kami Pak. Ya, mohon maaf ya kami tidak ini ya. Silakan. Ya. Ya, ya. Berarti kita tunda tanggal 16 ya dengan cara replik dari jaksa penuntut ya. Ya. Dan secara tutup. Hendrik itu reserve jamuan. Hendrik, Tuhan.